Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat skema rangkaian dengan cara atau secara manual. Jadi judulnya ini teknik pembuatan layout PCB secara manual. Nah, langsung saja di sini skema rangkaian yang saya gunakan adalah skema rangkaian dari power supply untuk 5 volt. Di sini kalau pada gambar skema rangkaian itu ada transistor, kemudian penggunaan 4 buah dioda, 2 buah kapasitor, dan 1 buah IC regulator tipe 7805. Kalau secara sederhana, sebetulnya yang harus teman-teman perhatikan adalah datasheet dari IC, karena di sini kita menggunakan IC 7805 yaitu IC regulator. Mungkin sebelum membuat tata letak dari skema rangkaian, atau mungkin nanti setelah ingin membuat layoutnya, teman-teman lihat datasheet dari IC 7805 ini untuk mengetahui apakah benar kaki satunya itu sebagai input, kaki duanya itu lari ke ground, dan kaki tiganya itu sebagai output. Nah, nanti itu harus dicek terlebih dahulu. Namun pada video ini saya hanya ingin menjelaskan langkah-langkahnya dalam pembuatan layout PCB secara manual. Kalau teman-teman sudah mempunyai sebuah rangkaian skema seperti ini, teman-teman cukup membuat tata letaknya. Karena trafo di sini adalah bentuknya yang cukup besar, tidak mungkin kita letakkan pada sebuah papan PCB. Jadi kemungkinan yang masuk adalah hanya input ini saja kan, 1, 2. Ini untuk tegangan positif dari trafo, dan ini untuk mungkin kalau misalnya penggunaan CT ini sama-sama nih tegangannya, supaya nanti diproses sama dioda agar disearahkan menjadi keluaran dan sistem grounding atau tegangan 0. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini kita buat tata letaknya adalah memiliki sebuah input ya. Ini untuk lari ke trafo yang sini, dan ini untuk lari ke trafo yang sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut. Ada 4 buah dioda. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Di sini saya coba misalnya di sini D1. Saya coba taruh di sini sampai sini adalah D1 ya. Kemudian di sini adalah D4. Kemudian di sini adalah D2. Dan kemudian di sini adalah D3. Jadi ini D1, D4, D2, dan D3. Kemudian selanjutnya di sini saya taruh C1. Ini untuk plus. Kemudian di sini saya taruh IC regulator yang saya taruh tengah di sini. Dan kemudian di sini itu adalah C2. Jadi ini C1, ini C2, dan ini 7805-nya. Oke, mungkin kalau digambarkan seperti ini ya. Atau ini lingkaran seperti sesuai simbol kapasitor. Dan di sini ada 2 buah keluaran, ini untuk keluaran plus 5 volt dan ini untuk 0 volt. Oke. Nah, langkah yang pertama sudah selesai nih untuk pembuatan tata letak. Setelah mencapai tahap tata letak ini, pembuatan layout tata letak ini, langkah keduanya adalah merubah titik-titik ini menjadi secara mirror atau dicetak di sampingnya atau bisa di bawahnya. Di sini saya akan coba untuk di sampingnya saja. Nah, jadi saya kasih simbol seperti ini supaya terlihat ini adalah hasil mirroringnya. Jadi saya gambarnya terbalik sekarang. Ini adalah plus 5 volt. Kemudian ini adalah 0 volt.
Kemudian di sini ada IC regulator. Mungkin saya perbesar aja gambarnya ya. Di sini ada C1. Kemudian di sini ada C2 dan di sini tinggal dibalik. Berarti titik yang di sini adalah seperti ini kan? Ini D1, kemudian ini D4, ini D2 sorry, dan ini adalah D3. Dan di sini untuk yang lari input aja ya. Saya tak berikan tanda seperti itu. Ini juga in. Oke. Nah, dari hasil ini teman-teman baru bisa, karena ini udah sebagai langkah yang menentukan titik dan bisa dicetak ke dalam PCB nih titik-titik ini. Caranya nanti misalnya seandainya teman-teman punya sebuah papan PCB, anggap di sini ini adalah papan PCB misal. Jadi teman-teman cukup letakkan di atasnya. Teman-teman bisa gunakan paku atau penitik untuk menandakan titik-titik ini agar tidak berubah, atau nanti bisa langsung menyusun jalurnya pada papan PCB tersebut. Nah, di sini karena saya menggunakan kertas, jadi titik-titik ini saya gambar lagi di sini sebagai bentuk dari layout PCB. Titik-titik ini saya gambar lagi di sini. Ini kita pindahin lagi. Sorry tadi karena ada kesalahan salah membaca skema. Kita pindahkan lagi ya. Kita ulang. Sini aja. Oke, di sini untuk titik yang ini ya. Pindah ke sini, kemudian ini untuk kapasitor. Ini untuk regulator. Dan ini untuk kapasitor 2. Kemudian ini adalah kaki dari D1, kaki dari D4, kaki dari D2, dan kaki dari D3. Kemudian di sini input. Ini plus, ini min. Oke. Kita ulang. Tadi dari yang ini berarti masuk ke D1, strip D1 dan belakang D2. Oke, pertama masuk dulu ke bagian strip D1. Bagian strip D1 adanya di sini. Oke. Dari strip D1 ini masuk ke bagian belakang D2. D2-nya ada di sini. Lebih enak mana masuknya? Bisa lewat sini kan? Nah. Kemudian yang kedua apa? Dari trafo masuk ke kaki strip D4 dan bagian belakang D3. D4 strip D4 stripnya ini kan, kemudian bagian belakang D3, berarti bagian belakang D3 bisa masuk ke sini. Oke. Nah, kalau udah masuk ke sini ya, ini supaya masuk ke sini agar tidak memotong, kita bisa lewatkan sini. Nah, nih, tuh, ini D2, D4 stripnya, ya kan? D4 stripnya ada di sini dan ini bagian belakang dari D3. Oke, kalau udah seperti ini kita lanjut lagi. Sekarang bagian atasnya dari D2 ketemu dengan strip D2 ketemu dengan strip D3.
stripnya D2 ini, betul ya, stripnya D3 ini. Nah, ini bisa kita hubungkan. Oke, sudah terhubung. Kemudian terhubung lagi kemana dari sini? Ke positif dari C1. Positif C1 dan kaki 1 dari 7805. Ini kita ambil gambar Pak. Di sini kaki 1, kaki 2, kaki 3. Berarti kan sama. Di sini 1, 2, 3. Berarti dia bisa masuk ke sini dulu. Ya. Oke. Dan kaki 17805 dan ketemu lagi dengan C1. C1-nya ada di sini. Mungkin bisa kita ambil seperti ini. Ya. Oke, sudah. Dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang lanjut yang di bawah. Belakang D1 dan belakang D4 itu bertemu, kemudian terhubung dengan negatif C1. Ya. Berarti ini kan bagian belakang dari D4. Kemudian belakang dari D1. Ketemunya di sini. Ya. Nah. Ketemu. Kita bisa lewatkan di sini. Oke. Oke. Kalau sudah lewat, dia ketemu mana? Negatif dari C1. Sini kan? Oke. Selain ketemu negatif C1, ketemu dengan kaki 2 dari IC 7805. Oke. Setelah dari kaki 7805 ketemu dengan negatif C2. Di ini. Selanjutnya ke bagian 0. 0 ada di bawah sini kan. Nah, sekarang tinggal keluaran 5. Dari kaki 3 ketemu positif C2 dan 5. Oke. Oke. Sampai sini skema kita sudah jadi nih. Bahwa ini adalah layout untuk rangkaian di atas. Nah, ini yang kita akan gambar. Gambar ini yang bakalan kita gambar di atas PCB, di atas papan PCB menggunakan drawing pen. Nah, tadi kalau kalian di sini lihatnya tidak simetris, caranya agar sesuai dengan titik-titik ini sesuai dengan komponen, ada baiknya kalian ukur dimensi dari setiap komponen itu agar penentuan titik-titik ini sesuai. Jadi misalnya kayak di sini kita menggunakan IC regulator. Jarak dari kaki 1 ke kaki 2 tuh berapa mili, dari 2 ke 3 berapa mili, agar ukurannya tidak sebesar ini gitu, agar sesuai dengan dimensi komponennya juga dan ukuran PCB yang kita gunakan tidak sebesar ini. Nanti tata letak ini tinggal kita gambar di bagian atas papan PCB. Jadi kalau dibalikkan papan PCB seperti ini. Nah, ini layoutnya, maka bentuk tata letaknya akan seperti ini. Inputnya kan di sini, ya. Ini input, jadi inputnya di sini. Ini positif, ini negatif, gitu kan. Nah, di sini diodanya, kemudian di sini C1, IC regulator, C2 dan keluarannya. Jadi seperti itu. Nah, demikian. Itulah mungkin kurang lebihnya teknik pembuatan layout PCB secara manual
Mohon maaf di sini saya tidak menjelaskannya secara langsung pada papan PCB karena keterbatasan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik dan mudah untuk dipahami bagi kalian yang baru belajar tentang dunia elektronik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.